tadi singgung-singgung Mas Anjar ya. Akhirnya saya ambillah yang di situ, kembali yang di situ. Jadi selamat datang di LTC Lubricants Technology Center. Cuman memang sayangnya karena ini hari Minggu, bapak-bapak tidak bisa atau belum berkesempatan untuk melihat apa yang kita kerjakan di LTC gitu ya. Sebagai gambaran ya Pak, karena tadi udah disinggung masalah dokter gitu. Mungkin gini, bapak pernah lihat sinetron atau pernah lihat film gitu kan? Ceritanya ada seorang dokter lalu ada pasien datang gitu kan ke ruangan dokter ya kan, silakan duduk Pak. Pak, mohon maaf ini usia ibu atau usia ini tinggal ya 3 bulan lagi gitu ya. Point of view seperti itu Pak. Nah, itu pun kami lakukan di sini, tepatnya di ruangan sanitary klinik itu. Jadi salah satu aktivitas kami itu termasuk itu juga kita bisa menghitung atau memprediksi kapan olinya ini akan rusak. Lalu mungkin point of view lagi karena kami ada Pak dokter ya, dokter forensik Pak. Jadi misalkan ada kasus pembunuhan, korban itu dibawa gitu kan, lalu datanglah tim dokter gitu kan, Pak ini tolong dicek ini kenapa? Oh, ternyata yang kelihatannya korban ini ditenggelamkan, ternyata sebelum mati itu dicekik dulu gitu. Sehingga tim forensik menyimpulkan ini pembunuhan, ini bukan kecelakaan gitu. Nah, hal seperti itu juga bisa kami lakukan dalam hal oli gitu ya. Jadi saya juga ya, entah kenapa oli ini ketika ada permasalahan di mesin, biasanya hampir selalu oli itu yang dijadikan tersangka. Entah kenapa ya, mungkin karena oli ini yang paling sering diganti. Jadi kejadiannya itu biasanya modusnya itu adalah, Pak ini habis ganti oli ini kok rusak, ini ganti oli ini kok rusak gitu. Jadi hampir 70% kalau mesin itu jebol, itu pasti yang dikontak itu supplier olinya gitu kan. Nah sehingga ya sudah kirim aja sampel olinya, kemudian dikirimkan ke mana? Dikirimkan ke kami, nanti kami periksa. Jadi kasus kemarin itu yang terakhir itu yang agak besar itu ceritanya ada kapal nih Pak, kapal tanker gitu ya. Kapal tanker saya berlayar, dia dari Priok ini dia mau menuju ke Sorong Papua, sampai di laut antara itu Pak, antara Kalimantan dengan Sulawesi. Maaf geografi saya laut Banda ya. Pokoknya setelah melewati Kalimantan sebelum ke Sulawesi, rusak Pak di tengah laut Pak. Di tengah laut engine itu rusak, sehingga kapal itu nggak bisa gerak di tengah laut gitu kan. Dan kan kapal itu membawa muatan yang penting. Kemudian dia diteruskan sampai ke Sorong juga masih jauh kan gitu. Akhirnya dia harus mendarat darurat atau berlaku darurat di Makassar waktu itu, Makassar. Dan jadi heboh tentunya kan, wah ini ada apa gitu. Datanglah tim kami, tim forensik ya, tim dokter forensik gitu kan. Nah, karena ya seperti yang saya bilang tadi, ini kemarin di Jakarta habis ganti oli ini, baru jalan berapa hari sampai mau nyampe Makassar jebol gitu kan. Singkat cerita, setelah dicek dan lain-lain ternyata kerusakannya bukan dari olinya, tetapi memang fatigue atau kelelahan. Nah, kelelahan itu berarti ada kemungkinan ya kalau truk atau bis itu overdimension atau overload. Saya nggak tahu kalau kapal itu mungkin dia pengoperasiannya mungkin ada yang kurang. Lalu point of view yang lain itu misalkan, balik lagi dokter nih ya, point of view yang lain itu misalkan ada crime scene, lalu di sana itu ada sidik jari Pak. Lalu sidik jari ini disebutkan siapa pelaku ini kejahatan ini. Jadi untuk mengetahui itu biasanya polisi minta bantuan ke dokter kan atau dia ini untuk melihat ini dari 5 orang ini sidik jari yang di TKP sudah dicek, ini sidik jarinya siapa. Oli pelumas itu juga punya sidik jari sendiri-sendiri. Ini kayak pengetahuan ya. Jadi masing-masing oli itu Pak, itu sebenarnya punya fingerprintnya sendiri-sendiri, dan itu kami cek gitu. Nah,
inilah makanya mungkin kalau lain waktu ada kesempatan gitu ya di hari kerja atau apa, mungkin bapak-bapak nanti akan bisa melihat seperti apa sih sidik jarinya oli itu, gimana cara membedakan oli satu dengan oli lain. Ini seringnya kejadian itu adalah karena mungkin masih ingat di berita akhir-akhir ini ada penggerbekan itu apa namanya pabrik oli palsu gitu Pak. Nah kita itu sering Pak dimintain tolong oleh pihak kepolisian itu untuk memberikan verifikasi gitu ya, ini benar nggak ini olinya asli atau palsu gitu. Terus kadang kita juga bekerja sama dengan reportase Pak, reportase pernah tahu reportase Pak yang kalau dulu itu di Trans TV atau Trans 7 itu yang mengungkap praktek-praktek apa ayam tiren lah, apa daging gelonggongan lah, apa gitu ya. Nah kita itu kemarin juga bekerja sama dengan reportase untuk mengungkap praktek oli palsu, dan ini menariknya Pak, dan hati-hati ya ini sebagai konsumen saya ini, bahwa pasca COVID itu kan belanja online itu kan meningkat ya. Sekarang itu hampir semua orang belanja itu online. Nah, dari 5 sampel random yang diambil oleh tim investigasi, ini tim investigasinya bukan dari kami Pak, kami ada lain tolong. Dari 5 random sampel yang dibeli di online oleh tim investigasi itu, ketika dicekkan ke kami, 3 palsu, banyak 2 ya. Jadi memang praktek penipuan bermodus pemalsuan oli ini meningkat dengan adanya meningkatnya online itu ya, online shopping gitu. Nah, efeknya kan ke apa? Ke konsumen gitu ya, kasihan konsumennya. Nah, itu hanya pengantar saja, itu intermezzo saja. Yang message yang ingin saya sampaikan adalah kami bisa melakukan itu, dan kalau memang ada kesempatan ingin lihat seperti apa lokasinya di sini. Jadi selamat datang di LDC. Di LDC ini ada Pak Reza, Mas Satur, mungkin bisa dibuka. Dunia terus bergerak, waktu berjalan tanpa batas, roda kehidupan berputar tanpa henti. Manusia, mesin, dan teknologi terus bekerja membawa perubahan melalui inovasi yang membuat hidup menjadi lebih baik. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan meningkatnya kebutuhan pasar, pertumbuhan industri pertambangan, agrobisnis, dan transportasi juga melaju kencang. Pelumas dan specialist chemicals menjadi salah satu komponen penting dalam setiap pergerakan mesin, mendorong efisiensi dan produktivitas, memberikan dampak terhadap laju industri. Semua dimulai dari sekitar perjalanan. Di sini, kami menjawab tantangan dunia dengan inovasi, teknologi, dan komitmen. Selamat datang di Lubricants Technology Center. Membuat pelumas bukanlah pekerjaan yang mudah karena prosesnya jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Untuk menghasilkan pelumas yang berkualitas dunia, diperlukan riset dalam waktu yang cukup panjang. Tentunya di setiap proses ini diperlukan resources dan teknologi yang tepat. Sebagai market leader di Indonesia, Pertamina Lubricants sangat memahami hal ini. Kami tidak hanya menciptakan pelumas, kami juga menciptakan sebuah teknologi juga. Dan di Lubricants Technology Center, itulah yang kami lakukan. Lubricants Technology Center atau LTC merupakan pusat riset dan pengembangan produk pelumas, specialist chemicals dengan fasilitas terintegrasi dalam standar internasional.
LTC fokus dalam melahirkan inovasi, menyediakan solusi pelunasan yang paling efektif dan efisien bagi pelanggan di berbagai segmen industri, mendorong edukasi terbaik di bidang pelunas, serta membangun hubungan bisnis yang strategis dan berkelanjutan. Dalam menghadapi dinamika pasar yang semakin menantang, LTC hadir sebagai langkah strategis dari pertumbuhan bisnis Pertamina Lubricants. LTC memperkuat kapabilitas kami dalam berinovasi menciptakan produk dan layanan terbaik seiring dengan perkembangan teknologi dunia. Laboratorium riset dan pengembangan produk pertama di Indonesia dengan fasilitas yang komprehensif. LTC menjalankan layanan penjual berbasis teknologi seperti oil analysis di laboratorium oil clinic. World-class technical support dan customer education services oleh Integrated Lubricants Management Academy atau ILMA. LTC bukan hanya tentang teknologi dan fasilitas. LTC juga melibatkan orang-orang yang berdedikasi tinggi, para ahli dalam bidangnya masing-masing yang memiliki semangat dan keinginan untuk menciptakan inovasi yang memberikan manfaat bagi orang banyak. Kami bekerjasama, berkolaborasi dengan komitmen tinggi, dan hal itu terlihat nyata dari produk-produk yang kami lahirkan. Lubricants Technology Center, energi inovasi untuk masa depan negeri. Oke, berita LTC lahir dari komitmen Pertamina Lubrikan untuk menjadi yang terbaiknya, tidak hanya di Indonesia tetapi juga kita mengarah ke dunia ini, karena kami tahu bahwa orang Indonesia itu warga plus 62 ini beda Pak ya. Kalau karena kita juga sekarang sudah mulai ekspansi ke luar negeri, kalau orang luar negeri itu terutama negara-negara seperti Australia, ya, Jepang, dan lain Amerika gitu ya, itu tuh malah mereka itu filosofinya filosofi Jawa Pak, ono rego ono rupo. Artinya ya kalau kualitasnya bagus harganya mahal, mereka masih. Kalau orang Indonesia enggak. Kalau bisa itu harganya murah tapi kualitasnya bagus gitu kan. Nah, itulah kenapa kita lahir LTC, bagaimana kami membangun atau menciptakan sebuah produk emas kualitas dunia tetapi dengan kearifan lokal gitu ya. Termasuk tadi ada pertanyaan yang menarik tentang multigrid. Saya tidak menyangka jujur, tadi malam saya coba bikin materi, cuman kemarin saya dipeseni, Mas materinya jangan terlalu dalam Mas, ini komunitas takutnya malah enggak ini apa namanya. Tapi saya nggak nyangka ada materi multigrid, karena materi multigrid itu telah saya delete tadi malam Pak. Maaf gitu. Saya nggak nyangka akan ada pertanyaan itu. Tapi oke, nanti saya akan jelaskan. Tapi bapak-bapak yang lain paham nggak apa arti pertanyaan itu? Multigrid itu apa? Apa yang dimaksud dengan oli multigrid? Ini tidak semuanya paham ya. Tidak semuanya benar. Oke. Kalau bapak-bapak perhatikan 5-10 tahun yang lalu yang namanya angka SAE itu paling cuma satu angka ya, SAE 40, SAE 30 gitu ya. Tapi kalau sekarang oli saat ini itu kan rata-rata dua angka tuh, 10W 30, 5W 30, 0W 20 gitu ya Pak ya. Nah yang dua angka itu adalah yang multigrid. Kenapa tadi Pak, mohon maaf Pak, tadi Bapak siapa? Pak Prayu. Pak Prayuda ya. Kenapa Pak Prayuda menanyakan apakah multigrid itu penting atau apa sih gunanya di Indonesia gitu? Karena kode W di depan itu memang kependekan dari winter. Jadi yang dimaksud dengan oli multigrid itu adalah oli yang bisa dipakai di musim dingin maupun bisa dipakai di musim panas. Jadi kalau kita balik lagi ke sejarahnya zaman dulu, satu bahwa minyak bumi dan produk-produk turunannya itu kan yang pertama kali menemukan bukan orang Indonesia.
4 musim. Nggak kayak di Indonesia, Marok Indonesia. Mereka ada musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin. Nah, di sana itu olinya ada 2 macam. Oli khusus winter untuk musim dingin, makanya ada kodenya W. Ada oli yang di luar musim dingin yang nggak ada kodenya W. Jadi bayangannya kalau Bapak juga mungkin Bapak yang lebih pernah ke Jerman atau apa, kalau di negara dengan 4 musim, kalau mendekati musim dingin, maka biasanya para pemilik mobil ini punya beberapa persiapan khusus. Misalkan ban, yang tadinya ban biasa itu jadi dikasih rantai. Termasuk pada waktu itu juga olinya itu diganti ke yang kodenya W. Nah, bayangkan musim dingin itu misalkan hadir sekitar bulan katakanlah November ini ya, November Desember gitu kan. Nah, bayangkan kalau dia itu baru saja ganti oli itu di bulan September atau Oktober gitu. September atau Oktober barusan ganti oli, atau dia masuk masa ganti olinya September atau Oktober. Kalau nggak saya ganti nanti pas musim dingin mogok mobil saya. Tapi kalau saya ganti sekarang, nanti November mesti ganti lagi kan nggak praktis. Itulah sejarah awal terciptanya oli multi-grade. Jadi zaman dulu semua oli itu monograde, satu grade aja. Entah dia 10W aja, 40 aja, 30 aja, 0W aja. Zaman dulu seperti itu. Tapi kemudian karena konsumen itu maunya praktis, satu oli bisa dipakai semua, muncullah yang namanya multi-grade. Pak Presiden nanya, gunanya apa di Indonesia kan gitu? Di Indonesia tidak ada musim dingin. Gunanya apa? Ternyata ada 2 hal, Pak. Yang pertama, oli multi-grade itu di temperatur mesin belum nyala, temperatur yang saya maksud temperatur lingkungan sekitar 27 sampai dengan 30 kalau di Indonesia, itu olinya lebih encer dibandingkan yang monograde. Jadi misalkan kita membandingkan monograde-nya adalah SAE 40, multigrade-nya SAE 10W40. 40-nya ini mereka di temperatur berapa sih? Mereka akan sama di temperatur 100-nya. Tapi di temperatur 27 sampai 30-nya yang 10W40 ini dia lebih encer. Dia akan lebih encer. Lebih encer ini memberikan 2 manfaat. Manfaat yang pertama, karena dia lebih encer, otomatis dia lebih mudah ngalir, ya kan? Sehingga karena dia lebih mudah ngalir, juga lebih enteng putaran mesinnya, sehingga manfaat yang pertama memberikan penghematan bahan bakar. Manfaat yang kedua, bayangkan bahwa oli itu ketika mobil belum di starter, oli itu letaknya di mana? Bawah. Kemudian oli itu naik karena dipompa. Pompanya itu digerakkan oleh putaran mesin, betul sekali. Nah, putaran mesin itu stasioner rata-rata stasioner putaran mesin berapa? Katakanlah 1.800 atau 600 lah biar gampang. 600 RPM, 600 putaran per menit. Artinya dalam 1 detik ada berapa putaran? Banyak. 1 detik 600 bagi 60. Ada 10 putaran. Dalam 1 putaran, kalau mesinnya itu 4 tak, ada berapa kali langkah? 2. Artinya dalam 1 detik ada 2 kali 10 langkah piston. Ketika oli Anda lebih encer, maka waktu yang dibutuhkan untuk naik dari bawah sampai atas itu akan lebih cepat. Ketika dia lebih cepat 1 detik saja, maka artinya dia memberikan perlindungan 20 langkah lebih baik dibandingkan yang monograde. Atau kalau saya balik, kalau pakai monograde, selisih 1 detik saja ada 20 gesekan tidak terlindungi oleh oli pada saat kita starter mobil.
Katakanlah sehari kita antar mobil berapa kali? Ya, at least 2 kali, 3 kali. Atau ya sekali lah, sekali. Dalam 1 tahun 300 kali. Kalikan 20 kali. Berapa banyak tindakan yang bisa dilindungi dengan menggunakan mobil kredit tadi? Itulah kenapa Pak, karena mengapa di Indonesia yang tidak ada musim dingin pun ternyata multi grade itu juga bermanfaat. Makanya sekarang trennya itu oli-oli yang saat ini beredar di pasaran itu mayoritas multi grade. Iya ya Pak ya. Itu mungkin. Terus tadi pertanyaan yang kedua adalah kenapa saya jawab tadi saya keburu lupa. Bahan bakar bio mas, minyak sawit. Tadi sebelum bahan bakar bio ada masalah kilometer tadi ya. Oh iya. Kali ya. Oke. Baik, Pak Aldi. Yang pertama, mohon maaf saya harus meluruskan dahulu bahwa atau begini. Kalau hierarkinya produsen pelumas itu ngikut ke produsen mobil. Jadi sesama vendor ini ada hierarki nih Pak. Karena produk utamanya kan kendaraannya itu atau mesinnya itu ya. Kendaraan itu, mobil itu terdiri dari engine, ban, transmisi, lalala sampai elektronik gitu ya. Nah, bisa jadi produsen OEM itu entah dia VW, entah Toyota atau BMW dan lain-lain tidak memproduksi semua partsnya sendiri atau disubkonkan lah, ya. Oli sama. Jadi kami hierarkinya adalah ini OEM, ini pembuat mobil atau pembuat unit, pembuat mesin, pembuat apa itu, pembuat alat berat itu, pembuat kapal. Nah ini kami besar. Di sini ini kami berkumpul dengan pabrikan ban, berkumpul dengan pabrikan kampas rem, berkumpul dengan pabrikan rantai, gitu, berkumpul dengan pabrikan busi, gitu ya. Itu kan. Sehingga yang menyatakan berapa lama atau berapa jauh spare part ini bisa dipakai itu adalah kepala sukunya alias si OEM-nya, si pembuat mobilnya. Jadi kami itu nerima perintah, kamu pabrik oli untuk mobil saya ini, mobil buatan saya ini, tolong kamu buat oli yang bisa tahan sekian ribu kilometer atau sekian bulan, mana yang dicapai terlebih dahulu. Dan kalau kita berkaca ke perkembangan selama 10 tahun terakhir, saat ini kita sudah mengalami perkembangan Pak. 10 tahun yang lalu rata-rata OEM itu meminta atau merequest oli itu di 5.000 km. Tapi saat ini kalau untuk mobil rata-rata 10.000 km atau 6 bulan, mana yang tercapai terlebih dahulu. Biasanya pertanyaan selanjutnya gini Pak, oke, kalau yang kilometer saya kebayang karena kan dipakai. Kalau yang 6 bulan itu kenapa? Apakah 6 bulan itu oli akan rusak gitu kan? Apa itu berarti oli akan rusak gitu kan? Meskipun mesinnya itu ya kayaknya nanti di materi ada. Jadi 70% penyebab rusaknya oli itu adalah yang kita sebut sebagai kontaminasi atau kontaminan. Apa saja kontaminan itu? Dia bisa berupa air, dia bisa berupa bahan bakar, dia bisa berupa logam dan lain-lain. Singkat cerita, yang ingin saya sampaikan adalah oli kalau masih di kemasannya itu bisa dipakai sampai dengan 2-5 tahun. 5 tahun lah, rata-rata 5 tahun. Ada beberapa oli khusus yang dia 2 tahun harus dicek. Tapi rata-rata itu 5 tahun kalau kemasan. Tapi kalau dia sudah masuk ke dalam mesin, itu dia akan turun masa pakainya. Rata-rata saat ini di Indonesia, saya kasih underline ya, saat ini di Indonesia statistik menunjukkan
daya gunanya itu adalah sekitar 6 bulan. Bukan berarti 6 bulan itu rusak, tapi performanya sudah turun. Itu Pak. Iya Pak. Oke, jadi ya, terima kasih. Oke, lalu yang ketiga mengenai Bentar, Pak. Dari Bapak sarannya bagaimana? Apakah 9 bulan, apakah mengikuti dari kilometer? Karena kita jualan pakai 100 kilo. Udah bulan jualan. ya. Dokter Lu bilangnya ikuti kata WM, tapi Brahma bilangnya kilometer Pak saya. Karena kebetulan saya kebetulan mobil saya itu gak nyampe 6 bulan udah 10.000 kilometer Pak. Sehari aja bisa 100 kilo Pak. Ya karena banyak orang yang mobilnya ada 5. Kadang-kadang dia Iya Pak. Makanya saya dalam saat ini Bapak yang menjelaskan bagaimana mobil yang jarang dipakai, apakah memang harus 6 bulan lagi, maka kita mengikuti kilometer. Ya, ya. Kalau secara sepakatan industri dan secara ininya, ya mana yang tercapai lebih dahulu. Atau Pak, Ya. kita nggak tahu teknologi oli itu sendiri. Kita tidak tahu teknologi, sifat dan karakteristik dari oli. Tapi gimana caranya kita sebagai pemakai secara kasat mata dan gampang mengindikasi bahwa ini oli harus diganti. Karena pengalaman saya, kalau di PW ya saya buka, walaupun baru diganti minggu lalu, sudah jalan katakanlah dipakai 100 kilo lah ya, jalan. Kita colokin lagi itu warnanya udah hitam. Oke. Nah, saya susah nih untuk mengetahui ini masih bagus atau enggak. Oke. Kalau mobil katakanlah Eropa atau Jepang, Ya. kalau walaupun udah waktunya servis bilang kita angkat tuh masih bening, masih warna aslinya gitu. Ada nggak cara kita nih untuk mobil-mobil yang seperti itu tua itu, misalnya kita dari lengket atau enggak? Karena pengalaman saya nih pagi saya gini masih lengket, agak lengket lah, Ya. masih. Tapi begitu jalan saya ke Lampung, sampai Lampung saya ini udah agak encer gitu kan, karena panas ya gitu. Ya. Nah, katakan tiap pagi sebelum mobil itu jalan kita cek oli, kalau hitamnya udah pasti hitam, tapi bukan indikasi hitam itu harus diganti. Untuk PW ya. Ya. Nah, dengan misal kasat mata orang awam, Ya. dengan apa ya tadi kekentalan atau kelengetannya apa yang bisa jadi patokan itu. Terima kasih Pak. Oke, baik. Pak siapa Pak? Saya Rio Pak. Pak Rian. Oke. Terima kasih Pak. Ini mohon maaf nih, hari ini Bapak ketemu dokternya yang dokter saklek gitu Pak. Kalau Bapak tanya bisa apa enggak, jawaban saya tidak bisa. Kenapa? Karena memang panca indera kita itu punya keterbatasan. Panca indera kita itu punya keterbatasan untuk melihat ini. Mata manusia itu paling kecil bisa melihat itu ukuran 50 mikron. 50 mikron. Mikron itu berarti 1/1000-nya mili, Pak. 1 mili begitu. Mata manusia itu paling kecil bisa melihat itu kurang lebih 50 mikron. Ketika Bapak bisa melihat titik gitu kan, kalau oli ini di terawang gitu ya, kelihatan ada titik hitam kecil gitu ya. Itu paling kecil itu 50 mikron. Sedangkan clearance paham ya Pak ya? Cara itu ya, clearance space itu ya. Clearance engine kita itu antara 1 sampai dengan sekitar nggak lebih dari 20 mikron. Itulah kenapa kalau di oli
itu yang kami ukur di lab itu di klinik itu. Makanya tadi ya yang isinya mikroskop itu kan Pak. Itu karena ketika kita ngomong oli itu minimal kita berurusan dengan sesuatu yang ukurannya itu maksimum kurang lebih 2, 4, 6 sampai 14 mikron. Biasanya di ukuran itu. Artinya mata itu tidak bisa melihat. Bagaimana dengan yang tadi Bapak Raja ini feel kita itu? Feel kita manusia itu merasakan roughness itu malah lebih gede lagi di atas 50 mikron, 50 sampai dengan 100 mikron. Bagaimana dengan temperatur? Manusia itu maksimal mendeteksi panas itu 50 derajat Celcius. Artinya apa? Artinya kalau ada misalkan ini ya, Bapak pegang atau gini kan, Bapak bisa tahan 10 detik, ini kurang dari 50 derajat Celcius. Tapi kalau ini sudah 60 atau 70, Bapak gini nggak akan kuat. Itu salah satu cara untuk mendeteksi temperatur ya. Artinya apa? Memang panca indera manusia itu tidak didesain untuk itu Pak. Tidak didesain untuk itu. Sehingga untuk mengetahui apakah kondisinya itu masih bagus atau tidak, memang yang paling soheh, yang paling benar, yang paling ini adalah pakai pengujian lab atau mikroskop itu tadi. Meskipun ada beberapa hal-hal yang bisa dideteksi oleh panca indera kita, tapi itu berarti sudah kelewatan atau kalau saya itu sudah stadium 4 atau sudah stadium 5 gitu. Iya, misalkan bau nih, ini kok bau bensin, itu kan berarti menunjukkan bahwa olinya kecampuran bensin, kan gitu. Tapi kalau hidung kita bisa mencium, tidak parah. itu udah banyak, itu sudah di atas 2%. Sementara bisa saja bensin itu kecampur di 1%, 1,5%, dan itu sudah merusak. Contoh lagi, oli berubah warna jadi putih susu. Air, betul, itu air. Tapi kalau Bapak sampai melihat itu air, kalau diuji di lab, itu artinya sudah lebih dari 2000 ppm. Sementara berapa limitnya? Berapa limit oli yang bagus? Oli yang bagus keluar dari pabrik itu maksimal 500 ppm. Jadi yang bening itu, yang bening bersih nggak kelihatan air, itu plus minus 500 ppm. Sampai dengan 1000-1500 dia itu masih nggak kelihatan. Dia baru mulai muncul itu di 2000-an ke atas Pak. Ada alat bantu yang agak mungkin bisa diakses ya. Kalau air itu namanya pakai crackle test itu dipanasin Pak. Jadi oli ditaruh di sendok, dipanasin di atas lilin atau kompor gitu. Konsepnya kayak kalau kita goreng minyak itu kan kalau ada airnya peletok gitu. Nah, itu alat bantu. Tapi itu pun juga kualitatif aja, nggak kuantitatif. Dia nggak bisa menunjukkan berapa persen atau berapa ininya. Jadi itu Pak. Jadi memang yang paling benar atau yang paling akurat itu pakai pengujian alat di lab itu. Makanya sebenarnya kalau ada kesempatan juga kita perkenalkan Pak pengujiannya seperti apa. Dan lab kami ini terbuka, artinya sama seperti lab Cito, Prodia, Kimia Farma dan lain-lain. Sebenarnya kami juga menerima oli-oli dari luar. Misalkan Bapak pengen nyoba, bener nggak sih? Tidak hanya untuk melihat olinya Pak, tapi melihat mobilnya. Mobil saya ini sehat atau enggak? Apakah ring pistonnya ini masih ini atau sudah aus? Kalau ring pistonnya sudah aus, pembakaran kan jadi kayak blobai turun ke bawah gitu ya. Berarti indikasinya apa? Olinya terkontaminasi sama bahan bakar. Tapi itu tadi, hidung kita itu mencium sudah di atas 2%. Jadi nggak ketahuan Pak. Jadi kalau misalkan cuma 1% gitu ya, nggak ini 1% nggak kecium. Tapi olinya udah encer. Karena kalau oli kecampuran bahan bakar itu sama kayak diecerkan pakai thinner.
Dan oli kalau udah encer, ya dia nggak bisa melindungi mesin lagi, karena kan oli itu kan dia cara kerjanya dia menyelubungi mesin, membentuk semacam kayak lapisan film gitu kan, jadi dia bentuk lapisan filmnya. Jadi itu Pak, memang iya Pak, ini ya udah nggak apa-apa, bertanya jawab aja, tapi materi nggak apa. Ya Pak Aldi. Kembali lagi juga menyambung yang mengenai penggunaan itu kan tadi disampaikan bahwa itu permintaan OEM, ya kan? Iya. Sedangkan mungkin Pertamina sendiri itu tahu kualitasnya dari oli ini penggunaannya sampai berapa kilometer. Nah, khususnya untuk kita VW ya, karena VW kita bukan hanya di Jakarta ya, tapi ada di seluruh Indonesia. Apakah mungkin nggak kita kerjasama, maksud saya oli yang untuk digunakan untuk VW itu berapa kilometer sih? Karena kebiasaannya kita kan kita sayang untuk kita itu 3.000 tidak ganti. Yang itu kan Pertamina ya 3.000 tidak ganti. Nah, tapi dari segi kualitasnya ya itu sampai berapa gitu. Supaya kita juga maintain mobil kita juga baik gitu. Baik Pak. Tadi makanya saya bilang kalau bertemu ya tetap ikuti kata WR gimana. Karena kalau di extend itu ya nanti nggak sampai targetnya Mas Anjar ini. Bisa dibawa ke klinik. Iya, baik. Saya menjawabnya dengan sharing apa yang kami lakukan di customer kita di industri Pak ya. Cuman sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa ganti oli ini kan salah satu bagian dari yang namanya maintenance atau pemeliharaan mesin. Pemeliharaan mesin atau pemeliharaan alat itu saat ini ada empat kategori atau 4 tingkatan. Satu, breakdown maintenance. Breakdown maintenance itu apa? Kalau mesinnya rusak diperbaiki. Yang kedua, preventive maintenance. Preventive maintenance itu mencegah lebih baik daripada mengobati. Artinya ganti oli, servis dan lain-lain dilakukan sebelum terjadi kerusakan. Nah, otomotif, mesin-mesin otomotif, mobil, motor, dengan produk dan lain-lain dari OEM-nya, dari pabrikannya masih menganut paham ini, preventive maintenance, mencegah lebih baik daripada mengobati. Kenapa? Karena kalau sampai rusak di jalan, biasanya effortnya lebih susah lagi kan, apalagi kalau jadi mesinnya. Nah, yang ketiga, ini namanya predictive maintenance. Predictive maintenance ini gimana sih? Predictive maintenance ini bahasanya adalah kalau tidak rusak tidak usah diperbaiki, tapi kalau memperbaiki jangan nunggu rusak. Gimana itu? Artinya perbaikan itu atau maintenance itu dilakukan menjelang atau di awal-awal mulai muncul tanda-tanda belum rusak mengarah ke kerusakan. Ini yang seperti ini adalah praktek maintenance yang banyak dilakukan oleh industri. Contoh turbin untuk pembangkit listrik, nggak boleh Pak yang namanya pembangkit listrik itu rusak, breakdown terus itu nggak boleh. Karena ketika dia begitu blok mati, mati semua kan gitu. Jadi nggak boleh pembangkit listrik itu tiba-tiba mati. Dia kalau mau matiin unit, mau perbaikan itu harus izin ke PLN kurang lebih 1 tahun sebelumnya. Nah, lalu bagaimana mendeteksinya? Disitulah gunanya orang-orang seperti saya, like kami ini, yang kami itu memprediksi seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Dokter, pasien datang, Pak, ini kira-kira usianya tinggal 3 bulan lagi. Ini usianya 3 bulan. Maka apa yang sering kami lakukan? Beberapa hal yang kami lakukan adalah
beberapa konsumen yang sudah mulai terbuka mata batinnya, ya, terbuka matanya, itu mereka mulai shifting dari preventif ke prediktif. Kalau preventif, yang Bapak lakukan adalah ganti oli setiap 3000 km tanpa Bapak tahu itu olinya masih bagus atau tidak. Nggak peduli, masih bagus, jelek, 3000. Tapi ketika Bapak sudah mulai ingin bergerak ke tahap yang lebih tinggi, itu namanya prediktif, itu kita melakukan yang namanya oil monitoring program. Jadi kita cek push to the limit, olinya itu bisa sampai berapa kilometer. Sounds good kan, kedengarannya baik kan? Tapi resiko jadi ditanggung penumpang. Kalau tadinya dari BW atau dari ADP bilang ganti oli setiap 50 km, selama kita mengikuti itu, ya aman biasanya. Tapi ketika kita merubah yang tadinya katakanlah 5.000 naikkan jadi 7.000, 10.000 dan lain, resikonya ya jadi kita gitu kan, sebagai owner, sebagai pemilik gitu kan. Karena biasanya OEM udah akan lepas tangan. Dan yang kedua, yang sering jadi kendala terbesar ketika kita mau, jadi ketika kita shifting dari preventif ke prediktif, benefit utamanya adalah saving cost. Yang pertama, yang tadinya mungkin 3.000 kilo ganti, mungkin dia bisa jadi 5.000 atau bahkan 10.000 kan gitu. Bisa berapa banyak penghematan dari sisi materialnya, dari sisi waktunya, dari sisi ininya. Nah itu benefit utamanya. Tapi drawbacknya adalah satu, kadang ngatur jadwalnya Pak. Karena kadang jadwal servis itu nggak cuma oli, tapi oli, misalkan nih jadwal servis rutin sekian kilometer, itu kan meliputi ada oli, ada radiator cooler, ada kampas rem, ada busi ya gitu. Khawatirnya adalah kalau itu berubah, schedule-nya itu jadi nggak sama lagi. Nah makanya kenapa biasanya ini kami lakukan beserta teman-teman di industri. Karena di industri itu maintenance-nya sudah dipegang mereka sendiri. Jadi mereka bisa membuat program sendiri. Apakah yang di otomotif nggak bisa? Bisa Pak. Kami pernah dengan Uber. Kami pernah bekerja sama dengan Damri. Itu hal yang seperti ini. Dan itu kami mengekstend penggunaan olinya. Tadinya mereka ganti setiap 5.000 kilo, akhirnya lebih. Saya nggak sebut angkanya ya, nanti bapak-bapak jadi wah bisa tuh segitu gitu. Tapi lebih Pak, lebih. Dan lagi mereka kan industri ya, mereka apa namanya, meskipun mesin-mesin otomotif, tapi kan untuk niaga lah ya, untuk dagang, untuk cari duit gitu kan. Jadi berapa rupiah pun mereka kerja gitu. Tapi kalau untuk pemakaian pribadi, monggo ditimbang-timbang. Kalau memang tertarik, maka boleh kita diskusi mengenai program oil monitoring program. Itu kami bisa lakukan. Kami bisa. Ya artinya gini, Bapak extend tapi Bapak juga aman gitu. Ya asal gitu. Kalau yang asal kan, sekarang saya pakai 3.000, udah mau saya naikkan 10.000 gitu. Jadi tahu ada Bapak di jalan kan itu ya. Tapi kami bisa. Kami bisa. Oke. Tapi berapa ya? Saya kayak enak, Mas. Mau dari pakai nggak? Kayaknya nggak pakai. Yang video